Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Medscape. Ini aplikasi untuk tenaga medis, contoh seperti apoteker, dokter, perawat maupun eh, tenaga medis lainnya. Ini bisa digunakan untuk teman-teman nih, bagi teman-teman umum, kalangan umum. Jika teman-teman ingin mengetahui dari penggunaan obatnya, dosisnya, interaksinya, di sini bisa dilihat ya. Aplikasi Medscape ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh teman-teman sejawat tenaga medis ya. Sudah familiar juga. Setelah itu teman-teman bisa mendownload aplikasi di Play Store untuk pengguna Android dan pengguna iPhone bisa di apps-nya. Setelah mendownload, teman-teman bisa login dulu baru bisa menggunakan akunnya. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman. Untuk kali ini Medscape ini ya sudah menurut saya ini sudah lengkap sekali sih. Jadi dari menunya ini udah ada draft, ada menu obatnya, interaksi untuk ngecek apakah ada interaksi atau tidak obat ini kan, kondisinya bagaimana, untuk prosedur penggunaan dari alat kesehatan juga bagaimana, terus ada kalkulator juga. Nah, aplikasi Medscape ini menurut saya baik ya untuk teman-teman di kalangan umum. Apabila ingin tahu nih, misalnya nih mau beli obat tapi kita ragu nih, kira-kira obat yang saya minum nanti berinteraksi enggak ya, terus misalnya untuk ibu hamil ya, apakah aman atau enggak gitu, nanti bisa dicek di sini kan gitu. Baiklah, kita akan membahas untuk menunya, untuk menu drugnya ya. Untuk menu obatnya di sini dari A sampai Z itu lengkap untuk nama-nama generiknya ya. Ini udah lengkap semua. Misalnya kita buka dulu acetaminophen deh, multivitaminiar atau aspirin atau apalah. Nah, ini aja ya, paracetamol aja ya. Nah, di sini sudah ada dosisnya, interaksinya, dari efek penggunaannya juga, terus untuk ibu hamil, farmakologiknya. Contohnya seperti acetaminophen ini dia kontraindikasi dengan salah satu obat, yaitu ada ketorolac, ada mifepriston, ini salah satunya ya. Terus lagi ada ini untuk kontraindikasi, terus untuk interaksi yang seriusnya ini misalnya captropil, elanapil, visopropil gitu. Terus sampai di sini ada yang perlu pemantauan juga, ada di sini obat-obat yang dimantau. Nah, ini bisa cari juga efeknya bayang nggak untuk ibu hamil, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ibu hamil. Jadi paracetamol ini adalah salah satu obat yang digunakan pasien, salah satu obat OTC atau ya OTC ya teman-teman ya, over the counter ya. Terus di keterangannya apakah ada interaksi untuk ibu hamil, apakah ada efek samping untuk ibu hamil. Nah, di sini juga ada penjelasannya tapi menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Untuk kategori A, B, C sampai dengan X. Biasanya kalau misalnya ada bahaya untuk ibu hamil biasanya ditulis X, D, C ya begitu kan. Kalau misalnya A kan sudah pasti aman, B aman, terus yang C ini aman, cuman kalau memang penggunaan obatnya lebih menguntungkan daripada ruginya, itu masih bisa digunakan. Obat ini kalau memang masih bisa diatasi dengan obat lain gitulah caranya. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kalau yang D sama X ini memang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk ibu hamil maupun menyusui. Terus yang kedua kita akan membahas tentang ini. Oh iya, kita bisa cari obatnya misalnya ya, ibuprofen, sudah ada ibuprofen, kita bisa lihat dosisnya berapa, ada yang tabletnya, ada yang 100, 200, yang 400, yang sustain release juga ada. Ini 600 sampai 800, yang kapsul ada 200. Terus yang suspensi ada yang 100 mg per 5 ml sampai dengan 40 mg per mili ya.
Terus ini ibuprofen ini juga termasuk over the counter juga ya. Ini sudah ada penjelasannya semua. Bisa digunakan untuk mengatasi inflamasi di dalam sehari tidak lebih dari 3.200 mg per hari. Jadi penggunaannya tidak boleh melebihi dari 3.200 mg per hari ya. Terus untuk osteoartritis juga sama, untuk penggunaan tidak boleh melebihi 3.200 mg per hari. Terus setelah itu kita masuk ke menu interaksi. Nah, coba kita ini story saya kemarin, coba kita clear dulu ya. Misal nih teman-teman mau membeli obat nih di apotek atau beli obat di warung, misal di warung ya, terus saya ini hamil, apakah ada kerabat yang hamil terus atau menyusui gitu kan. Kadang kan kita ragu mau beli obat hamil tapi minum obat bayar atau tidak gitu kan. Jadi teman-teman bisa cek di sini, misalnya ibu saya nih hamil sih tapi kepalanya pusing gitu loh, kira-kira aman nggak obatnya gitu. Apa misalnya terus pusing, terus sakit perut juga gitu loh kan. Nanti saya mau beli paracetamol nih, paracetamol ada nggak paracetamol? Oh berarti namanya teman-teman ya, nama patentnya acetaminophen misalnya nih. Terus saya juga akan mau beli sakit perut nih, mau beli omeprazol misal nih. Terus aduh udah pusing, udah sakit perut, terus kayak badan lemes itu, kita beli vitamin aja deh, misalnya vitamin C misalnya, atau vitamin B12. Nah teman-teman bisa dicek nih, ternyata ada satu interaksi di sini dari acetaminophen, omeprazol dan vitamin B12-nya ini ada interaksi ternyata. Coba kita lihat apa yang menyebabkan interaksi itu, obat mana aja gitu. Kita bisa cek di sini. Nah, ternyata omeprazol dan vitamin B12 ini jika dikombinasikan, omeprazol ini akan mengurangi efek dari cyanocobalamin ya. Ibaratnya tuh kayak bersifat induser, jadi kalau misalnya dikombinasikan dia efeknya agak berkurang gitu. Nah jadi caranya gimana biar tidak terjadi interaksi? Berarti minumnya harus dipisah. Misalnya omeprazolnya kita minum sebelum makan, terus nanti 2 jam kemudian kita baru minum vitamin B12 nya gitu teman-teman ya. Terus kita misalnya mau cari ini, dihapus dulu. Cari apa? Saya mau cari ini nih, obat potensi misalnya ya, obat potensi contohnya misalnya MCCB nih, misalnya amlodipin. Terus saya juga misalnya untuk ada asam urat misalnya ya, kita beli nanti misalnya allopurinol. Nah kita cek apakah ada interaksi, coba jika ternyata tidak ada gitu kan. Nah itu seputar untuk kita melihat interaksi obatnya teman-teman ya. Nah di Medscape ini juga ada pembahasan atau materi-materi yang bisa teman-teman lihat. Nah sekarang kita masuk ke condition. Nah misalnya alergi dan imunologi misalnya ya. Alergi dan imunologi ini apa? Misalnya alergi patogenesis ataupun asma. Kita overview misalnya asma. Ya, jadi di sini untuk penyakit asma itu sudah ada penjelasannya semua ya, dari apa pengertiannya sampai dengan patogenesis asmanya sudah lengkap semua. Terus faktor gejalanya juga batuk, flu, misalnya kan alergi, bersin. Terus ini ada diagnosisnya juga. Jadi di sini lengkap teman-teman, penyebabnya juga ada misalnya karena faktor alergi ya, dari alergen. Nah ini bisa dikopas kalau teman-teman nanti kurang paham terhadap penjelasannya, bisa salin nanti langsung bisa diterjemahkan gitu. Terus
guideline-nya untuk pengobatan penyakit asma. Sini juga lengkap teman-teman. Dan menurut saya itu sih ya teman-teman untuk penjelasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan, teman-teman bisa saling koreksi di kolom komentar ya, karena kita sama-sama sambil belajar juga ya. Dan begitu buat teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Semoga teman-teman semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena berbagi itu indah ya, apalagi berbagi ilmu itu sangatlah penting untuk teman-teman, untuk kita semua itu maksud saya ya. Cukup sekian ya teman-teman untuk tutorial kali ini membahas aplikasi Medscape-nya. Mungkin jika pembahasan saya ini bermanfaat buat teman-teman, mohon bantuannya untuk di like, komen, dan share ya. Terima kasih.